Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Gorontalo Fakultas Kesehatan Masyarakat akan memaparkan materi mengenai kematian bayi. Saya Rizka Muno Arfa akan menjelaskan mengenai definisi kematian bayi. Kematian bayi adalah kematian anak yang kurang dari 1 tahun. Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi yang merupakan jumlah kematian anak di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran. AKB atau angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal, dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Yang kedua yaitu faktor risiko kematian bayi. Faktor-faktor kematian bayi dikaitkan dengan faktor dari bayi, ibu, dan kehamilan. Faktor dari bayi seperti sepsis, kelainan kongenital, BBLR, dan prematur. Yang kedua itu faktor dari ibu, seperti usia ibu, pendidikan, dan parisitas penyakit penyerta. Faktor yang ketiga yaitu kehamilan seperti presentasi abnormal, distosia, dan kendala oleh tenaga persalinan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Janiarti Putri Monco, Stambuk 5011948. Langsung saja, yaitu faktor penyebab kematian bayi. Terdapat 3 faktor yaitu asfiksia, infeksi, berat badan lahir rendah. Yang pertama, asfiksia merupakan penyebab kematian bayi baru lahir yang paling utama di Indonesia. Asfiksia adalah kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran. Hal ini ditandai dengan kulit bayi yang membiru, sesak napas, detak jantung menurun, dan lemah otot. Biasanya asfiksia itu disebabkan karena persalinan macet alias bayi tidak keluar saat persalinan, atau bisa juga karena bayinya sudah hampir keluar tapi terlambat di tengah jalan. Yang kedua, infeksi. Menurut WHO, infeksi masuk ke dalam 4 penyebab kematian bayi baru lahir paling umum di dunia. Ada banyak hal yang memicu terjadinya infeksi pada bayi baru lahir, diantaranya spesies pneumonia, tetanus, diare. Selain itu, infeksi pada bayi baru lahir cukup sering terjadi di daerah-daerah yang fasilitasnya persalinannya belum optimal. Contohnya pada kasus persalinan, alat-alat bersalin yang dibutuhkan tentu harus dalam kondisi steril. Yang ketiga, berat badan lahir rendah. Bayi dikatakan memiliki berat lahir rendah apabila berat badannya kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilogram. Bayi yang beratnya kurang dari 2.500 gram rentan mengalami masalah kesehatan atau bahkan kematian sewaktu lahir. Jika di antara 2.000 sampai 2.500 gram biasanya masih bisa diselamatkan, tetapi kalau sudah di bawah itu akan sulit sekali dilahirkan dalam kondisi selamat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Taki. Langsung saja yang keempat, kematian bayi baru lahir bisa dicegah. Banyaknya kasus kematian bayi baru lahir di Indonesia tentu harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya dari kalangan dokter, tim medis maupun pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan dari masyarakat, baik ibu hamil itu sendiri, suami hingga keluarganya. Selain dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, upaya menjaga keselamatan bayi baru lahir juga ditentukan oleh kesehatan ibunya sendiri. Supaya berat badan bayi saat lahir normal, dalam artian tidak kurang maupun tidak lebih, ibu wajib menjaga pola makannya saat hamil. Contohnya dengan memperbanyak makan sayur dan buah, makanan tinggi serat dan asam folat,
dan jenis makanan sehat lainnya. Semakin terpenuhi kebutuhan gizi ibu saat hamil, maka kesehatan ibu dan bayinya pun akan semakin optimal. Kecuali jika bayi lahir prematur, tentu kita tidak bisa mencegah berat bayi lahir rendah. Artinya, tidak semua bisa dicegah, tapi kebanyakan penyebab kematian bayi baru lahir bisa dicegah sejak dini mungkin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.